Tuhan itu ada nggak ya? Saat ini mulai ada yang bertanya tentang eksistensi Tuhan. Biasanya pertanyaan itu diawali oleh keluhan akibat kehidupan yang makin sulit. Di kalangan ilmuwan sendiri, perdebatan juga tidak kalah seru. Mereka berdebat tentang eksistensi, tapi juga mengenai implikasi dari ada atau tiadanya Tuhan. Debat antara teis yaitu kaum yang percaya Tuhan dan ateis yang tidak percaya kepada Tuhan juga sudah berlangsung sangat lama. Karena tanpa penengah, maka kesimpulan akhir dari debat biasanya semua pihak tak menerima hasil secara legowo. Meski demikian, debat tentang eksistensi Tuhan tetap bermanfaat untuk membuka wawasan kedua belah pihak. Inti debat paling sederhana antara kedua kelompok itu adalah sebagai berikut. Kaum teis berargumentasi, setiap ciptaan pasti ada penciptanya. Secara sederhana, rantai penciptaan bisa digambarkan sebagai berikut. A diciptakan oleh B, B diciptakan oleh C, C diciptakan oleh E, dan E diciptakan oleh F. Demikian seterusnya sampai akhirnya X diciptakan oleh Y, dan Y diciptakan oleh Z, dan Z tidak diciptakan oleh siapapun. Nah, kaum teis menyebut Z yang berada di posisi paling ujung itu sebagai Tuhan. Artinya Tuhan memiliki posisi sebagai tidak diciptakan melainkan pencipta. Tapi hal ini dibantah oleh kaum ateis yang menyatakan bahwa jika pendapat teis benar, maka dapat disimpulkan setiap ciptaan pasti ada penciptaan. Yang implikasinya adalah jika setiap sesuatu itu ada penciptanya, maka siapa pencipta Tuhan? Kelompok teis menjawab pertanyaan ini dengan argumen bahwa Tuhan merupakan pencipta awal, sehingga dia tidak diciptakan. Tetapi argumentasi ini tidak memuaskan kelompok ateis. Kesimpulannya, inti dari debat ini adalah apakah rantai penciptaan itu memiliki ujung? Kelompok teis meyakini rantai tersebut memiliki ujung, dan ujung penciptaan itulah yang disebut Tuhan. Sedangkan kelompok ateis meyakini bahwa rantai penciptaan itu tak memiliki ujung, sehingga eksistensi Tuhan wajar dipertanyakan. Argumen mana yang lebih konsisten? Ternyata matematika memiliki solusi yang clear yang saya sebut logika aritmetika. Sebelumnya kita review dulu, ingatkan kita tentang bilangan asli. Bilangan asli ada bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Teorema, tidak ada bilangan asli yang terbesar. Bukti, misalkan P adalah bilangan asli yang terbesar, maka ada I di mana sama dengan P plus 1 yang juga merupakan bilangan asli. Ini adalah konsekuensi logis dari sifat tertutup bilangan asli, sehingga kita peroleh Q lebih besar dari P. Jadi pemisalan P bilangan asli terbesar adalah salah. Timbul pertanyaan, apakah tidak adanya bilangan asli yang terbesar berujung pada kesimpulan bahwa bilangan asli tidak memiliki batas? Jawabnya, kesimpulan itu salah. Mengapa? Karena meski tak memiliki batas bilangan yang terbesar, tapi ada yang membatasi bilangan asli. Pertanyaannya, yang membatasi itu apa? Jawab, yang membatasi adalah tak hingga, yang simbolnya adalah huruf S tidur. Sehingga setiap X bilangan asli itu berlaku X lebih kecil dari tak hingga. Catatan, tak hingga bukanlah suatu bilangan dalam pengertian biasa, melainkan sebuah konsep matematika yang menyatakan sesuatu yang tidak mempunyai batas. Kesimpulan penting. 1.
Tidak ada bilangan asli yang terbesar. Artinya setiap bilangan asli pasti ada bilangan asli yang lebih besar. Jika ini diurutkan, maka akan terbentuk barisan bilangan asli yang sangat panjang dan tak berujung. Dua, meski tak memiliki bilangan terbesar, tapi bilangan asli ternyata memiliki batas. Batas bilangan asli dan juga bilangan real yang lain termasuk bilangan bulat itu disebut tahingga. Sehingga berlaku X lebih kecil dari tahingga untuk setiap X bilangan real. Tahingga yang lambangnya adalah huruf S tidur bukanlah bilangan. Memang banyak yang menyebut tahingga sebagai bilangan tahingga, dan penyebutan itu tidak tepat, tapi bisa dimaklumi. Karena sebutan bilangan tahingga itu hanya untuk mempermudah pemahaman. Keselarasan analogi aritmetika dengan konsep ketuhanan kelompok teis. A. Analogi aritmetika. 1 lebih kecil dari 2, lebih kecil dari 3, lebih kecil dari 5, lebih kecil dari 6, lebih kecil dari 7, dan seterusnya. Di mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adalah bilangan. Sedangkan tahingga yang membatasi bilangan itu bukan bilangan asli. B. Logika kaum teis bahwa ada rantai penciptaan dan semuanya dibatasi oleh pencipta, di mana ciptaan-ciptaan itu disebut makhluk, sedangkan penciptanya disebut Tuhan. Tuhan bukan makhluk, tapi Tuhan memiliki posisi sebagai pencipta semua makhluk. Dari penjelasan di atas terlihat korelasi antara tahingga dengan Tuhan. Meski tahingga lebih besar dari semua bilangan asli, tapi dia bukan bilangan. Nah, begitu juga Tuhan. Meskipun Tuhan itu adalah pencipta awal dari semua makhluk, tapi dia bukan makhluk. Konklusi. 1. Meski tak ada bilangan asli yang terbesar, tapi bilangan asli terbatas oleh tahingga. Meski rantai penciptaan makhluk tak berujung, tapi rantai penciptaan itu terbatas oleh Tuhan. Meski dikatakan tahingga lebih besar dari semua bilangan asli, tapi tahingga bukanlah bilangan. Meski Tuhan adalah pencipta dari semua makhluk, tapi Tuhan bukanlah makhluk. Jadi tidak bisa diperlakukan seperti bilangan biasa atau makhluk biasa. Jika penjelasan saya di atas kurang dipahami, itu berarti saya yang salah dan saya akan memperbaiki metode penjelasannya. Terima kasih atas kesediaannya menyimak video ini. Akhirul kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.